Nama saya Ibu Suratmi, orang tua dari Rahma Handayani yang memiliki riwayat tunagrahita yang semula dari kecil istilahnya lahir tahun 14 Desember 92 di Cipto Mangunkusumo. Dalam keadaan saya disesar karena lahir prematur 7 bulan, terus di inkubator sampai hampir sebulan. Ya pulang dari rumah sakit sih bagus-bagus saja, dari 2 kilo sampai pertumbuhannya bagus. Cuman waktu umur 1 tahun ada seseorang yang datang kemari, katanya ih badannya bagus. Rupanya dia terus narik kepala seperti ngurut gitu loh. Nggak taunya itu anak jadi kejang-kejang dari malam sampai pagi. Terus akhirnya masuk ke rumah sakit 2 minggu. Ya akhirnya ya begitu. Di dalam sekolah dia mengalami penurunan, sepertinya nggak seperti anak-anak yang lain. Saya pun bingung rasanya. Terus ada, udah mungkin kelas 2. Saya bilang sama bu guru, "Bu, Rahma nggak usah naik, nggak apa-apa Bu." "Enggak, Rahma bisa. Cuma karena saya tuh yakin Rahma nggak bisa, terus saya bingung. Ini anak juga merasa minder kalau umpamanya ada teman-temannya, sedangkan temannya, Rahma, ayo berangkat." Dia nggak mau berangkat karena malu mungkin. Saking bingungnya saya tuh karena belum tahu, belum dapat jalan. Terus ada ibu-ibu datang kemari, rupanya ibu itu ibu yayasan depan. "Rahma nggak sekolah, udah bawa aja ke sana," katanya. Di situ dia kan buka SLB istilahnya. Terus saya berpikir perang batin saat itu. Terus apa iya, terus bagaimana nantinya. Tapi selama mikir saya terus bismillah, mungkin ini jalannya. Saya bawa sekolah ke SLB Harapan. Dia adalah anak dari ibu bapaknya yang betul-betul termotivasi untuk maju. Walaupun dia punya kekurangan, dia nggak nyerah dengan keadaan. Dia tetap maju terus. Dan setiap dia mau lomba ataupun turnamen kemana-kemana, beliau juga selalu pamitan sama saya. "Ibu, aku mau pergi ke sana, doakan aku biar aku menang," katanya gitu. Terus saya bilang gitu, harus menang, kamu harus mampu mengalahkan mereka. Dan alhamdulillah prestasinya sampai saat sekarang boleh dikatakan cukup membanggakan. Untuk wilayah sekitar sini ya dia punya prestasi sendiri yang tidak dimiliki dengan teman-teman yang normal, ya kan. Dia mampu seperti orang yang normal. Itu yang saya tahu.
7 Mas. Ini bro. Ini buat Tapi kamu nggak kerjain deh. Hah? Kamu nggak kerjain. Ya, kerjakan. Coba. Kalau Rama ini kerjakan sendiri itu pasti bisa. Kesan mengajar di rumah kampus yang pasti harus dan harus sabar, karena mereka membutuhkan materi kuliah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya, dan terkadang mereka tidak bisa langsung menyerap ilmu dari dosen itu secara cepat. Jadi kami harus banyak sekali menyediakan metode khusus supaya mereka bisa mengerti. Dan tentu saja mereka dalam pengajaran terlihat mudi ketika mereka mengalami kesulitan. Lalu ada juga yang merasa nggak bisa, jadi memanipulasi diri sehingga mungkin pura-pura pingsan atau lama sekali mereka harus di toilet. Tapi sebenarnya kalau mereka diberikan pengarahan yang khusus, bimbingan dan motivasi, mereka bisa berkembang, dan kami juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuka lebih kemampuannya. Jadi mereka bisa mengikuti seperti yang di luar sana. Pada awalnya ketika mereka menjadi mahasiswa baru di rumah kampus, terasa sekali mereka tidak percaya diri. Mereka pasif, diam, dan juga sulit untuk bersosialisasi. Tapi di sanalah peran dosen sangat dibutuhkan ketika dosen bisa menjadi teman untuk mereka dalam berbagi ilmu. Dan dalam berbagi ilmu juga banyak sekali cara-cara yang berbeda yang harus bisa diberikan kepada dosen sesuai dengan karakter individu masing-masing. Jadi lama-lama setelah time after time, mahasiswa bisa mengikuti materi kuliahnya dan merasa bahwa belajar itu penting, apalagi khususnya di pelajaran matematik yaitu hitung. Memang mereka masih perlu bantuan, tapi dengan bimbingan dosen di sini mereka bisa mengikuti langkah demi langkah. Makanya itu. Tapi pasti diberi. Maaf deh, gak sengaja ngomongnya. Ini mantap teman. Very good. Tinggi Yanto. Okay, very good. Number 3. How do you say in English? Pencil. How do you say in English untuk perempuan rock? Rock. No. What? What's your name? Adi. Okay. Hobby. What? What hobby? What's your hobby? This hobby. How old? How are you? How old are you? How are you?
Baik, skornya. Di awal masuk Soina itu masih SMP. Rupanya ada Kak Nada namanya datang ke Yayasan Harapan. Untuk selanjutnya ya terus tetap saya latih Rahma ke sini PB Gaya Cerdas di PBSI sini, asuhan Kak Jarwo, Kak Sidu. Saya juga dengan senang hati selalu mengikuti gerak langkahnya Rahma. Setiap saya buka warung terus Mah mau latihan Mah, oh iya tutup dulu, udah tutup kita udah nganter, nanti pulang baru buka lagi. Jadi saya tuh hidupnya istilahnya enjoy. Saya buat emang berusaha, cuman dengan santai istilahnya enjoy deh gitu. Akhirnya kok anak saya kalau setiap ada acara diambil kok mendapatkan juara, terus ya saya senang aja rasanya. Buat namanya sampai tinggi gitu tuh enggak lah, cuman karena kebesaran Allah sampai anak saya bisa bawa ke Amerika, mungkin ini jalannya. Terus dari Jogja ke Makassar, dari Jogja ke Australia, dari Australia ke Makassar, dari Makassar ke Amerika. Terus tentunya dengan senang hati sampai bisa ke istana, bisa ke gubernur, bisa ketemu Bapak Mempora, Ibu Opipah. Dengan senang hati jemput tuh dalam keadaan hati berbunga, perasaan jadi orang tua. Gimana nggak senang anaknya dikalungin bunga sama Pak Menteri. Aduh, anak saya bisa, batin saya tuh gitu. Pokoknya rasanya senang dan senang gitu aja. Untuk melatih anak tunagrahita itu sebenarnya banyak sekali kesulitannya. Terutama ya kita harus memasuk ke kehidupannya dia, masuk ke kepribadian dia. Soalnya anak yang spesial itu, anak tunagrahita itu kita harus tahu sendiri. Dia itu harus diapakan, dia harus dibagaimanakan. Kita harus masuk ke kehidupannya dia, itu terutamanya. Sangat bangga sekali ya bisa jadi juara dunia, apalagi di negeri asing itu. Sangat bangga sekali. Itu merupakan usaha pelatih juga, usaha atlet juga, usaha si Rahma untuk sampai seperti itu, sampai bisa menjadi juara dunia. Sangat-sangat dibanggakan, apalagi membawa nama baik Indonesia. Pesan saya untuk anak-anak yang punya kekurangan atau tunagrahita itu, ya janganlah menyerah dengan keadaan, tapi kita harus mampu berlomba dengan orang-orang yang normal. Karena kekurangan manusia itu udah ditakdirkan Allah. Tinggal kita juga yang mendorong anak ini supaya anak ini tidak minder di masyarakat. Dan pesan saya sama rekan-rekan ataupun wilayah yang mempunyai anak seperti Rahma ini, kita jangan kucilkan. Mari kita sama-sama kita dukung beliau supaya beliau menjadi anak betul-betul yang berprestasi. Karena setiap anak itu punya prestasi sendiri-sendiri. Jadi pesan saya, tolong kalau ada anak-anak yang seperti Rahma, jangan dikucilkan.
Mari kita dukung prestasinya supaya lebih maju, supaya lebih bisa setara dengan yang lain. Untuk kedepannya sangat diharapkan sekali peran orang tua bisa memberikan motivasi yang lebih untuk tunagrahita ya. Karena kebanyakan orang tua di sini menganggap mereka tidak bisa, mereka tidak mampu, sehingga pendidikan pun akhirnya dibatasi sendiri. Padahal kemampuan mereka jika diberikan lebih dan dimotivasi bisa berkembang lebih baik. Dan kedepannya berharap pendidikan untuk tunagrahita bisa merata dan mereka diperlakukan adil sebagaimana dengan reguler. Lalu juga dengan dunia pekerjaan, mereka bisa diberikan pekerjaan yang layak, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan fisik, tapi bisa menstimulus kerja otak mereka sehingga mereka mampu berpikir yang sama dengan reguler lainnya dan tentu saja sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan pendidikan di Indonesia saya berharap sekali membuka kesempatan yang lebar, yang luas untuk memberikan kesempatan tunagrahita berkelanjutan kuliah atau bahkan bisa diterima di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi pendidikan merata untuk semuanya. Harapan untuk anak-anak tunagrahita supaya mereka lebih berimprovisi lagi, terutama sih sebenarnya pelatihnya harus lebih semangat untuk menyemangati anak-anak tunagrahita. Untuk para orang tua yang memiliki anak-anak yang anak tunagrahita atau disabilitas atau yang Down syndrome, pesan saya kepada orang tua, jangan mengucilkan anak tersebut karena mereka itu anak-anak yang spesial. Anak-anak yang dilahirkan untuk menjadi spesial itu pasti berguna untuk bangsa, negara, dan orang tua. Itu pasti karena mereka punya spesial tertentu. Nama saya Ramadayani, umurnya 23 tahun. Pengalamannya gimana di Los Angeles? Senang. Senang dibawa kemana? Banyak teman-teman yang ada di luar negeri. Oh, banyak teman di luar negeri. Enggak. Ketemu siapa di sana? Ketemu siapa? Ketemu istrinya Obama. Pesan buat orang tua yang mempunyai anak punya keterbatasan atau disabilitas, mohon jangan maksudnya diumpetin, supaya biarlah keluar untuk paling tidak bersosialisasi. Apalagi ada kegiatan, mungkin ada kegiatan apa olahraga atau melukis atau apa, itu tolong didorong, didukung supaya nantinya tuh mungkin buat kebanggaan dia, andai kata apalagi sampai mendapatkan hadiah, sampai mendapatkan piala, sampai medali, itu mungkin suatu kebanggaan buat anak dan senang juga buat orang tua, sepertinya gitu. Terus saya juga mau menyampaikan terima kasih saya karena anak saya udah istilahnya sampai ya sampai setinggi ini gitu, motivasi buat yang lain. Jadi terima kasih juga buat SLB Harapan Ibu, buat SLB Negeri 3, buat Pejaten Patria Indonesia, juga buat Rumah Kampus, apalagi buat Soena. Kak Slamet, Pak Mustara, terima kasih buat bimbingannya. Bu Puji, sampai segini anak saya sampai berhasil. Mudah-mudahan Allah yang bisa membalasnya. Itu aja.